Pertama kali pada waktu saya melepaskan dokter gigi, kemudian menjadi hamba Tuhan, tidak hanya keluarga saya yang bingung, tapi pendeta-pendeta bingung, teman-teman seprofesi bingung semua. Tidak ada yang mengatakan bilang, oh kamu dipanggil Tuhan. Tidak ada. Semua bilang, Cip kamu sinting. Lah hari ini saya ketemu, waduh saya senang. Waktu dokter Romeo dia bilang, aku ya tinggal loh Pak Yusa. Ya cocok saya bilang. Saya bilang ini nanti tambah banyak dokter yang sinting-sinting. Nah, ini ketemu lagi nih. Saya bilang, waduh puji Tuhan. Sebabnya apa? Kalau dokter Romeo dia mau menyerahkan itu, dia belajar dulu. Lain. Ini dokter Lydia itu pengalamannya nanti sama dengan saya. Nanti dicapnya luar biasa. Sebabnya apa? Saya pribadi tidak pernah belajar Alkitab dari sekolahan. Tetapi disuruh belajar dari umur 12, suruh baca tok sama Tuhan. Baca Alkitab, nanti aku ajari. Dan cara mengajarinya itu dengan pengalaman pribadi. Makanya waktu saya dengar dia, saya bilang, wah saya ketemu teman sejawat. Waduh ini dia, saya bilang, ini dia, nanti jadinya ini. Saya bilang, kenapa? Karena cara Tuhan mengajar itu pribadi. Ini loh saudara, saya katakan selalu kepada saudara di dalam khotbah belakangan ini, saya katakan, orang Kristen itu bukan sekedar agama. Kekristenan adalah satu pengalaman pribadi dengan Allah. Kalau engkau tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Allah, engkau bukan orang Kristen. Saya terus terang, saya memang agak keras dan kasar. Pada waktu saya di Solo, saya kalau di Solo tidur di rumah Dokter Danu, nah, istri Dokter Danu, saya kira masih ada hubungan famili sama ini Dokter Lydia ini. Sebab ini Bapak Dokter Lydia ini Pak Sikun, itu masih omnya. Jadi itu pengarangnya buku Pengestu. Jangan enak-enak. Pengarangnya Cakal Bakali. Sekarang jadi anak Tuhan. Mana masuk akal. Dan bukunya itu sudah diterjemahkan di luar negeri. Dan sekarang dia menjadi anak Tuhan. Ini. Pada waktu saya di sana, saya ini orangnya belak-belakan. Demikian saya masuk, Tuhan ngomong sama saya. Itu istri Danu kasih tahu. Saya langsung wow, dia bilang, saya duduk saja belum masuk ke rumahnya, dia bilang, sini Ti, ini duduk. Kamu ini kok. Lah, orang Solo itu kan halus. Saya ini bergedek kayak mertalier. Saya ngomong, sebabnya apa? Saya dipesan kalau tidak langsung saya beritahukan, nanti bisa lewat. Saya orangnya tidak mau. Apa yang Tuhan katakan saya berikan. Betul atau tidak bukan urusan saya. Loh betul enggak? Lah kalau saya mikir-mikir, nanti kalau salah bagaimana? Kan dimaki-maki. Itu masih ada keakuan. Ini loh saudara. Kita harus rela membayar harganya. Dan hanya orang yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Allah, mengenal Allahnya, dia sanggup untuk menanggung segala perkara. Tapi kalau engkau tidak pernah mengalami, cuma belajar ilmu, sekali waktu engkau akan tinggalkan dia. Karena apa? Belum pernah. Saya kerap kali, Pak Yusa kalau ngomong sih enak, Tuhan ngomong. Ya betul dak. Di sini saja orang-orang ini banyak dulu yang maki-maki saya. Karena apa? Ngomong enak. Hamba Tuhan bilang, Tuhan ngomong. Aku ini jadi orang Kristen 20 tahun belum pernah kok. Nah, saya makan itu bukan orang Kristen. Nah, kalau Dokter Lydia sudah bilang, Tuhan ngomong. Nah, nanti orang, Tuhan ngomong. Lebih-lebih dia bilang, aku lihat, ketemu. Aku 25 tahun belum pernah ketemu. Betul lah? Betul lah? Dia sendiri yang ngomong tadi.
Saya dianggap orang sinting. Ketawa sendiri. Saya berkata dalam salah satu kaset, kalau Pak Stefanus sudah ngerekam banyak. Saya berdoa, Tuhan ketawa. Kok enak kalau ngomong. Nah ini makanya saya bilang, oh syukur ada orang satu lagi ketemu. Saya bilang, wah. Kalau nanti waktunya tiba, dia akan dipakai Tuhan untuk khotbah. Sebabnya apa? Tadi sudah khotbah. Sebabnya apa? Tidak bisa diam. Meluap, meluap, meluap. Ini loh saudara. Maka dari itu saudara menjadi orang Kristen harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Tanpa pengalaman pribadi dengan Yesus, engkau tidak akan dapat setia. Mari kita baca di dalam firman Tuhan. Yohanes 15. Yohanes pasal 15. Nanti saudara akan tahu bagaimana caranya kita ini mengenal Dia. Dan hidup sesuai dengan janji Dia, semuanya digenapi. Sebab Dia tidak mungkin tidak menggenapi janjinya. Tapi kalau saudara menjadi orang Kristen tidak mendapatkan janji Allah, itu yang perlu ditanya, dikoreksi, Allah atau saudara? Ini kitab apa? Kitab agama lain adanya disebut kitab perjanjian enggak? Ada. Isinya apa? Hah? Janji-janji Allah. Dan ada satu lagi yang saudara belum tahu. Apa? Pengalaman manusia-manusia dengan Allah secara pribadi. Betul enggak? Isinya dari Kejadian sampai Wahyu. Isinya cuma nyeritain pengalamannya orang itu dengan Allah. Ya dah? Kitab sucinya orang lain, agama lain adalah pengajaran-pengajaran. Tapi Alkitab kita adalah pengalaman pribadi manusia dengan Allah. Lah kalau saudara menjadi orang Kristen, tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah, masuk bagian Alkitab tidak? Yang jawab kamu loh ya. Masuk enggak? Enggak. Lah kalau enggak masuk surga enggak? Jangan enak-enak loh kamu. Sebabnya apa? Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Suaranya Yesus saya belum pernah. Nanti masuk surga, mau masuk pintu surga, Yesus berkata, mari nak masuk. Yang mana ya? Tak kenal. Kalau sekarang kamu sudah di dalam dunia ini menjadi murid Yesus, sudah kenal, sampai di sana, sip. Ketok pintu suara, aku kenal suara gembalaku. Loh, benar enggak? Ini loh saudara. Di dalam firman Tuhan ini digenapkan segala perkara yang dijanjikan Allah. Asalkan pihak engkau menggenapkan perjanjianmu dengan Allah. Kita harus berani bayar harganya. Di dalam Yohanes 15 mulai ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Sudah ada perjanjian. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini yang Tuhan suka luar biasa. Yaitu sukacitanya Yesus di dalam Anda dan saya dan menjadi penuh. Tetapi kenyataan hidup orang Kristen tidak selalu sukacita. Ya toh? Kenapa? Karena tidak mengasihi Yesus dan tidak menuruti firman-Nya. Kalau engkau menuruti seluruh firman-Nya,
maka engkau itu mengasihi dia. Kalau engkau mengasihi dia, sukacitanya dia menjadi bagianmu dan menjadi penuh. Tetapi bagaimana kita dapat menuruti firman-Nya? Wong baca janda. Kalau ditanya baca Pak, tapi belum selesai. Ayo, siapa di antara saudara yang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Habis. Berapa gelintir? Jujur. Loh, ini orang berapa? Terus jadi orang Kristen berapa tahun? Kok tidak pernah habis? Ibu Lydia itu barusan 3 tahun. Baru 3 tahun. Sudah habis. Saudara 10 tahun belum habis. Bayangin. Saudara tahu, saya baca Alkitab ini 60 lebih loh. 60 kali lebih. Sudah habis 60 kali lebih. Tapi tidak pernah bosan saya sampai gini. Kok selalu baru sih Tuhan? Tuhan berkata, Alkitab ini tidak terjangkau oleh manusia. Kan saya, lah ini tak khotbahkan tuh berapa ribu kali. Ya tidak habis-habis itu. Ngupas lagi, baru lagi loh. Aneh saya bilang. Inilah firman. Menjadi kesukaan kita menjadi penuh kalau kita mau menurutin dia. Saya ganti Alkitab sudah 3 kali. Karena apa? Kumal. Karena apa? Karena ini saya tahu. Ini surat kekasihku. Saya selalu merindukan karena saya jatuh cinta kepada dia. Karena tambah lama, cintanya itu tambah dalam. Sebabnya apa? Lah sebabnya tambah lengket. Sebab tahu, kenal pribadi. Kalau saudara sudah... Ibu Lydia sudah pernah dijamah Tuhan enggak? Udah. Rasanya lain toh? Suami enggak begitu toh? Enggak. Wong saya saja dilus-lus Tuhan itu kepala saya sampai saya bilang, ibuku belum pernah, istriku belum pernah bisa ngelus-ngelus rasanya kok kayak gitu. Saya bilang, betul kok Tuhan. Saya bilang, engkau lebih dari segala-galanya. Saudara tahu? Makanya itu, waktu saudara jatuh cinta, surat kekasihmu kan dibaca berapa kali? Berkali-kali. Ini surat Yesus, kamu baca berapa kali? Hah? Belum habis. Sekali aja belum habis. Ngaku kekasihnya Yesus. Tidak kurang ajar kan? Ini loh saudara. Kenyataan hidup ini. Pengalaman ini. Yang menyebabkan kesukaan orang Kristen itu tidak menjadi penuh. Karena apa? Kerap kali bilang apa? Enak dengerin khotbah. Saudara rugi saya bilang. Jangan cari hamba Tuhan. Jangan cari manusia. Yang mengajar adalah Roh Kudus. Dan itu betul. Sebab apa? Janji Alkitab. Baca di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 27. Atau 26 mulai. Semuanya itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Loh, yang ngajar kamu siapa? Roh Kudus yang mengurapi kamu. Saudara tahu? Makanya saya bilang, karena apa? Karena Dokter Lydia ini dia seorang dokter dan dia sudah banyak baca ilmu pengetahuan. Kalau tidak diajar sama Roh Kudus sendiri, tidak bisa terima. Karena apa? Ininya jalan terus. Saudara tahu. Tapi saudara-saudara maunya diajar orang lain. Rugi, saya bilang.
Roh Kudus, urapan Dia yang akan mengajar. Kalau engkau merindukan Dia, engkau membaca firman-Nya, engkau rindukan Dia, Dia akan berbicara dengan engkau dan menerangkan apa maksud hatinya. Ini saudara. Pengalaman pribadi ini perlu bagi kita supaya kita mengenal Dia. Tetapi saudara perhatikan, pikiran kita ini kerap kali menjadi penghalang. Ini yang menjadi penghalang. Pengenalan kita akan Kristus dihalangi oleh kepikiran. Karena apa? Karena kepikiran paling mudah dikuasai oleh setan. Saudara tahu. Hatimu pada waktu engkau bertobat, rohmu diisi oleh Roh Kudus. Setan masuk, tidak bisa. Tapi kepikiranmu gampang. Karena apa? Kepikiran kita terpengaruh oleh apa yang dilihat, apa yang didengar. Dan pengalaman kita yang lalu-lalu. Itu kerap kali menjerat. Maka dari itu, saudara harus belajar. Pikiran kita ini menjadi pikirannya Yesus. Bagaimana kita dapat menjadi mempunyai pikiran Yesus? Dengan membaca banyak surat ini, kata-kata firman Allah, kita masukkan terus. Itu adalah brainwashing. Pencucian otak. Dan itu perlu buat orang Kristen. Orang Kristen itu rugi didahului sama orang komunis. Oleh setan-setan itu. Kenapa? Karena setan tahu ini perlu diisi. Sebab ini kerap kali menjadi berhala orang Kristen. Maka dari itu saudara harus sadar, kita harus mempunyai pikirannya Yesus. Di dalam 1 Korintus, kita akan belajar bagaimana kita harus mempunyai pikirannya Yesus. 1 Korintus pasal yang kedua. Tetapi ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara kalau baca ini. Kira-kira saudara timbul tanyaan apa? Semua yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang disediakan ini saudara tahu enggak? Hah? Ayo. Yang bakal disediakan buat engkau ini, kamu tahu enggak? Hah? Enggak? Enggak tahu? Rugi. Rugi. Nah kalau enggak tahu ya kan rugi. Ini bukan saudara enggak tahu, baca di dalam ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh sebab roh menyelidiki bahkan hal-hal yang jadi sebelum itu diberikan, kamu dikasih tahu dulu enggak? Dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Roh Kudus. Mengapa ayat yang 9 tadi khusus? Ayat 9 ini adalah dulunya perjanjian lama. Di mana Roh Kudus belum diturunkan. Tapi zaman sekarang kita, Roh Kudus sudah turun. Itu haknya saya saja, Dokter Lydia, atau hakmu? Semua. Semua? Semua. Buktinya di mana? Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Hari ini agak latihan ya. Nah, enggak apa-apa, jangan khotbah-khotbah terus nanti enggak masuk-masuk. Yang penting itu
terapkan gitu loh, alami. Saya itu kepingin saudara itu ngalami seperti yang saya alami. Sebabnya apa? Kalau ada orang-orang yang seperti kita-kita nih, saya sama Lydia ini hidup begitu itu, oh, mbok kepalaku diminta beneran. Loh, sebab saya tuh selalu kalau ditanya bilang, Pak Yusak mau hidup berapa? Selesaikan tugas di dunia, segera pulang. Kenapa? Aku sudah kepengen kumpul sama kekasihku. Tapi dia selalu bilang gini, belum selesai tugasmu. Saya sudah pernah mengalami mati berapa kali. Lumpuh total 1 kali. Mati tak 1 kali. Dan di dalam kandungan dibuang ibuku. Kalau tidak percaya, kamu boleh tanya. Umur 3 tahun belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Tiap makan keluar. Sebabnya apa? Waktu dikandung dipencet-pencet. Diobati obat keras sebab mau digugurkan. Lahir diare terus setiap hari 16 kali sampai 30 kali. Ada suara sedikit pingsan. Mentalnya rusak. 3 tahun masih belokon. Sampai saya sampai sekarang kalau ketemu saya nyebut saya ndak namaku. Apa? Aus. Saya bilang, Om, panggil saya kok aus. Kamu tuh sampai umur 3 tahun hanya bisa aus. Mamah nyebut mamah ndak bisa, nyebut papa ndak bisa ngomong, cuma aus. Saya pikir-pikir kayak anjing aku ini. Saudara tahu. Tapi siapa yang percaya? Kalau sekarang gedenya kayak gini, sehat wa'alfiat, bisa jadi dokter, pikirannya sehat, tidak punya penyakit, luar biasa, saudara tahu. Bukan hal kebetulan, saudara. Maka di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan apa? Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Loh. Jadi ini miliknya siapa? Setiap orang Kristen. Sebab setiap orang Kristen pada waktu dia percaya dibaptiskan, Roh Kudus masuk di dalam hatinya. Sehingga dia berfungsi memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetapi syaratnya apa? Apabila engkau mengasihi dia. Lah ini masih dia rahasianya. Kalau saudara ditanya semua ya bilang, saudara mengasihi Yesus? Iya. Tapi Yesus sendiri berkata, kalau engkau mengasihi aku, baca Alkitab perintah-perintahku, turut. Wah, susah nurut. Baca Alkitab, Pak. Nuruti susah. Betul tak? Tidur malam, bangun sembahyang, ngantuk Tuhan. Baca Alkitab, ngantuk, nggak ngerti Tuhan. Obat ngantuk nomor 1 itu Alkitab. Nanti kalau kamu sudah dibikin nggak bisa tidur, kapok seminggu kayak dia. Karena apa? Karena cintanya dia rindu. Kenapa Yesus itu, kenapa dia selalu datangnya itu mesti pagi hari antara jam 1 jam 5. Kenapa? Sebab di situ pikiranmu bersih. Di situ sepi. Yesus selalu ingin seorang diri dengan engkau. Sebabnya apa? Mana ada orang pacaran senang tempat rame? Loh betul enggak? Ayo, dulu kamu waktu mau pacaran tuh cari tempat rame apa sepi? Sepi. Sebab enggak kepengen diganggu dan orang tak lain turut-turut campur. Dilihat orang kan malu toh.
Kalau pacaran tidak malu, nyumput-nyumput. Nah, apa Yesus itu tidak punya sifat begitu? Sebab Yesus itu manusia. Dan pada waktu dia diutus di dalam dunia, Yesus statusnya sebagai manusia atau Allah? Atau manusia dan Allah? Manusia tulen, saudara tahu. Dan dia berkorban mengasihi engkau. Dia rindu mendapatkan engkau dan saya. Dan setelah engkau didapatkan, dia kepengin selalu bermesraan dengan engkau. Saudara mungkin bilang, Yesus roh kok, tidak bisa mesra-mesraan, rugi. Yesus itu mesra loh. Tahu enggak? Dokter Lydia ngalami, saya yang ngalami. Makanya saya pernah dimaki hamba Tuhan. Saya pernah dimaki hamba Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan Yesus tumben mau ku turun pacaran sama Yusak ngelus-ngelus. Saya sampai bilang, Tuhan ampuni dia karena dia belum ngalami. Jangan menghakimi karena engkau belum pernah ngalami. Tapi kalau engkau sudah ngalami, kau tidak akan gampang marah. Saya diomongi gitu saya marah. Enggak. Saya malah jatuh kasihan. Kenapa? Tuhan ampuni dia. Mbok kunjungi si Tuhan supaya dia ngalami mesramu le. Ada enggak ayatnya bahwa kasih Yesus itu mesra? Di mana? Di Filipi. Benar, Yesus itu luar biasa. Sungguh. Wah, kalau sudah cerita perkara Yesus itu kayak orang sudah lupa daratan saya nih. Di dalam Filipi 2 ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra. Kalau mesra itu gini, ngomong-ngomong saya jangan deket-deket. Kira-kira kalau saudara bermesra-mesraan sama kekasihnya itu ngomong-ngomong gini tok. Jangan pegang-pegang ya. Itu mesra enggak? Enggak itu. Kalau mesra bagaimana? Hah? Dilus-lus, bener. Dirangkul, dilus-lus, itu mesra. Ini nostalgia sedikit ya, Bu ya. Dan ini anak-anak muda semua saya yakin. Dalam ketawa-ketawa tapi aduh enak. Baik yang dilus-lus, baik yang ngelus. Ibu Lydia tadi ngomong enggak? Dia saksi tadi dirangkul enggak? Ya. Dirangkul, dilus-lus, loh saudara tahu. Yesus itu mesra. Mengapa Yesus tidak pernah datang kepada kamu dan mengapa dia tidak pernah bermesraan? Karena Yesus pernah berkata, segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya sesuai dengan iman. Kalau imanmu berkata, Yesus engkau roh, aku daging, engkau tidak bisa bermesraan dengan aku. Engkau tidak akan mengalami. Maka dari itu ini loh saudara. Pikiranmu harus dirubah. Cara berpikirmu, cara berpikir Yesus. Dan pikiran kita, pikirannya Yesus. Maka engkau dapat bermesraan dengan dia. Karena apa? Karena engkau sehati dan sepikiran. Nah, saudara tahu. Ada enggak ayatnya bahwa kamu punya pikirannya Yesus? Di mana? Di Filipi ini. Di Filipi ini ayat yang ke-5, 1. Kemudian di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat mengasihi dia? Tetapi kami memiliki pikirannya Kristus. Sebetulnya saudara tahu, Alkitab ini itu simple, biasa, mudah. Tetapi saudara kutak-kutik.
Teolog ini ngutik sampai jadi susah. Wong Alkitab ini gampang. Saya baca Alkitab, saya praktekin. Masa bodoh? Nah, ya, saya pernah ngalami sekali. Saya praktekkan Alkitabiah ini seperti orang memang belum dan memang belum tahu. Pada waktu saya baca, lulus SMA, saya baca. Barang siapa mengasihi bapak ibunya, saudara-saudaranya lebih daripada aku, tidak layak menjadi muridku. Wah, tak pegang, tak tempelkan sini, plek. Lugu. Lalu lulus SMA, saya bilang bapak saya, Pak, saya mau sekolah teologi, jadi pendeta. Bapak saya bilang, tidak, jadi dokter. Kalau tidak nurut, tak buang. Alkitab berkata, kalau aku mengasihi bapakku lebih daripada Tuhan Yesus, tidak layak, aku akan keluar. Bapak saya orang Kristen, majelis, ahli Alkitab, matanya jadi bundar. Yang ngajar kamu siapa? Alkitab. Tidak begitu maksudnya. Tidak tahu. Pokoknya saya baca gitu kok. Saudara tahu, saya keras, bapak saya keras. Lalu saya bilang, baik Pak, daripada kita bertengkar, saya akan masuk kamar. Saya tanya langsung kepada dia. Jangan ganggu aku, tidak mau makan, tidak mau minum. 3 hari 3 malam. Saya orangnya keras. Masuk kamar, kunci cepret. 3 hari 3 malam tidak keluar. Tidak keluar, benar-benar tidak keluar. Kencing dak, ke belakang dak. Saya itu nekatnya luar biasa. Diam sehari, tidak dijawab apa-apa. Saya bilang, Tuhan, aku sembahyang datang loh. Sampai Alkitabmu tak bilang mati-matian. Tidak ngomong. Biar, saya bilang, 2 malam, tidak ngomong. Akhirnya saya ini anak muda, tidak kuat. Tidak kuatnya bukan tidak kuat lalu keluar, tidak. Ngambil pisau. Kalau sampai hari ketiga, jam 6 pagi, engkau tidak ngomong, aku bunuh diri. Aku malu kepada orang tuaku. Jangan niru lu. Sebab kalau kamu bukan orang pilihan, bisa mati khusus, kocok kowe. Gak boleh sembarangan. Makanya saya selalu tekankan, jangan niru-niru orang, tapi punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Yesus sanggup memanggil engkau dengan caranya dia. Maka dari itu saya orangnya keras. Sebab memang dari kecil saya sudah dipanggil, jadi saya nakal luar biasa. Sebab tahu Yesus kasih sama saya. Tidak mau jawab, saya bunuh diri. Saya bilang jam 6 pagi. Kurang 5 menit, tidak dijawab. Makanya jangan main-main sama Yesus. Kurang 2 menit, tidak dijawab. Saya ambil pisau benar-benar. Kurang semenit. Kalau engkau tidak jawab, aku akan bunuh diri. Saudara tahu? Tepat jam 6 dia berbicara. Langsung melalui telinga, audible. Suaranya seperti wibawanya luar biasa. Dia berkata, anak, dengar kehendak orang tuamu. Pada waktunya aku panggil engkau sendiri. Saya bilang, Tuhan, kalau ini engkau sekali lagi. Dia ulangi lagi. Dan setelah itu, baik, aku nurut. Keluar saya. Saya bilang, Pak, duit. Apa yang minta duit? Mau sekolah dokter. Siapa yang bilang? Tuhan. Tuhan ngomong. Ya. Saudara tahu. Bapakku sendiri tidak percaya. Karena apa? Tidak pernah ngomong. Inilah saudara. Tapi sekarang bapak saya umur 72. Dia bilang, Yesus luar biasa. Dia belajar dari saya. Dia bilang, aku heran lihat kamu. Yesus ngomong, Yesus ngomong, Yesus ngomong. Aku tak tahu ngomong, bingung aku. Akhirnya dia sembahyang terus. Ngomong Yesus. Sekarang dia bercakap-cakap dengan Yesus. Saudara tahu. Luar biasa. Maka dari itu, Yesus berkata, turut kehendak orang tuamu. Saya turut, saya sekolah. Setelah lama-lama, Tuhan baru ngajar.
Yang aku kehendaki adalah belas kasihan. Jadi bukan lalu letterlock itu tentang itu tidak ada kasih. Menentang orang tua, hormati orang tuamu, kata Tuhan. Dan ada kasih. Bagaimana caranya? Saya ngalami barusan tahu. Kalau engkau mengasihi ibumu lebih daripadaku, bapakmu lebih daripadaku, tidak layak menjadi muridku. Bagaimana aku cara mengasihinya? Ternyata apa? Ternyata satu saat pada waktu saya di Ungaran, saya khotbah di sana, lalu istirahat, jam 1:30 saya sembahyang. Ibu saya masuk. Secara roh dia datang kepada saya, buka pintu. Saya bilang, loh Tuhan, yang buka pintu siapa? Oh, enggak ada orang. Tuhan bicara, ibumu datang minta diri. Loh, mama mau mati. Ya, tidak tahu. Di situ hati kepikiran saya berbicara. Aduh, aku kepengen pulang. Sebelum dia mati, aku kepengen ketemu. Yesus bertanya kepada saya, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada ibumu? Hancur hati saya pada saat itu, saudara. Hancur bukan karena saya kepengen ketemu ibu, tapi saya mengingat kasihnya dia lebih daripada ibuku. Dan pada waktu itu saya ambil keputusan, enggak Tuhan, aku tetap melayani engkau. Aku tahu ibuku segera pulang. Anda tahu? Di situ letaknya sebetulnya yang ditanya oleh Yesus. Adakah engkau mengasihi aku lebih daripada ibu? Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan dia, engkau tidak dapat mengalahkan pikiranmu. Dan engkau selalu tunduk kepada pikiranmu. Apakah kalau saya tidak pulang lalu ayah saya menjadi kecewa? Saudara-saudara kecewa? Tidak. Pada waktu ibu saya meninggal 2 hari kemudian, saya berada di Kudus. Dan tidak ada saudara saya, bahkan istriku pun tahu saya ada di mana. Saya dicari, diinterlokal kemana-mana. Tidak ketemu. Untuk memberitahukan ibu saya meninggal. Tapi pada waktu saya sedang di Kudus, saya sedang berkhotbah. Jam 6 kurang 10 atau jam 7 kurang 10 saya belum selesai. Saya langsung lihat ibu saya pulang. Saya bilang, selamat jalan mama. Kita akan bertemu di Firdaus. Tidak tahu. Dan pada waktu selesai, saya langsung pinjam telepon. Saya introkal istri saya. Saya katakan, Ma, ibu mana? Ibu pulang. Kamu di mana? Aku di Kudus. Kamu dicari-cari mulai 2 hari. Aku tahu. Mamah barusan pulang. Aku introkal. Dan istri saya bilang, kamu enggak pulang? Aku pulang nanti malam untuk menemui ayahku. Besok pagi, segera aku harus khotbah di Solo, di tempat Dr. Danu. Aku akan kembali. Tapi malam ini aku akan pergi ke Cirebon untuk bertemu dengan ayah. Pagi jam 9 saya harus berangkat lagi. Dan Tuhan yang perintah. Ya. Oke, saya datang. Saya datang. Ayah saya semalam suntuh. Tidak mau bicara dengan anak-anaknya. Tidak tahu. Karena apa? Karena merasa berdoa terus, Tuhan, kenapa engkau ambil istriku? Aku masih membutuhkan. Lalu pada saat itu, semua saudara saya takut. Karena apa? Jatuh sakit. Kalau bapak tidak mau makan, tidak mau minum. Diam terus semalam suntuh nungguin mayat ibu. Saya datang jam 6. Saudara tahu, masuk kamar. Kakak saya, adik saya bilang, Papa tidak mau ngomong. Bagaimana ini caranya? Saya bilang, pusing amat. Saya bilang, kan kamu anak Tuhan. Nah terus,
Loh kamu ini tidak dipimpin roh toh, saya bilang. Masuk saja. Saya masuk ke kamar geledeng. Saya tidak sapa ayah saya, yang saya sapa ibu saya. Selamat jalan mama. Engkau pulang, kita akan bertemu di Firdaus. Saya teriak gitu, bapak saya gini. Betul kamu nak? Sampai saudara saya, betul pak? Iya. Karena sebelum kakakmu masuk, Tuhan Yesus bicara dengan aku. Engkau dengar istrimu bicara apa? Tuhan, kalau aku tahu kayak begini, dari dulu aku kepengen pulang. Nah, engkau siap untuk segera berkumpul dengan dia kembali. Inilah saudara. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang nyata. Dan hari itu saya berkata, puji Tuhan, tidak ada air mata, tapi ada sukacita. Karena ibu pindah ke Firdaus dan kita akan segera bersama dengan dia. Saudara semua sukacita. Sampai akhirnya semua famili datang, dia bingung. Wong ibunya mati, istrinya mati, kok malah ketawa-ketawa. Lalu tanya, Om, bagaimana bisa ketawa-ketawa? Aku tahu dia ada di mana. Ini loh saudara. Sukacitamu akan menjadi penuh kalau engkau menurut akan perintah dan firman-Nya. Tidak pernah ada sesuatu kejadian dan hambatan yang menyebabkan engkau khawatir dan takut. Karena apa? Kita tahu siapa yang kita percayai. Yesus yang hidup, yang tidak pernah mati. Inilah saudara. Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Hidup kekristenan harus dialami sendiri. Pribadi demi pribadi. Masuk surga tidak ada yang gandeng-gandengan. Saudara bilang, aku nunut. Tidak. Suami pergi, aku nunut pak. Karena bahasa Jawa, pribahasa bilang, ngosurga nunut, neraka katut. Tidak ada. Harus pribadi demi pribadi. Karena pintu masuk ke surga sempit. Anda tahu. Hidup kekristenan harus pengalaman yang nyata. Dan di dalam kehidupan kekristenan harus kamu sadar. 4 sifatnya Yesus harus ada di dalam dirimu. Ini yang penting saudara. Saudara kerap kali tidak menyadari. Sehingga kalau sudah cinta Yesus, menggebu-gebu lupa daratan. Ini saya selalu pesankan. Nanti kayak dokter Lydia ini. Sudah cinta Yesus. Sudah tinggal kerja. Nginjil saja. Lalu nginjil terus. Bapaknya tidak diurusi. Bapaknya digondol orang nanti. Anaknya kocar kacir. Karena apa? Karena orang itu tidak sadar. Di dalam diri manusia Yesus ada 4 sifat. Yang harus kita perhatikan. Dan harus tahu waktu dan saatnya. Maka Injil, 4 Injil harus benar-benar engkau alami. Saya ditanya, kenapa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kok ceritanya lain-lain? Ya. Karena ini 4 sisi. Kalau saudara perhatikan, orang yang mengangkat tahta Allah di dalam kitab Nabi Yehezkiel, maka setiap makhluk yang angkat itu dia punya 4 wajah. Wajahnya wajah singa, wajah lembu, wajah manusia, dan wajah raja wali. Setiap orang yang mengangkat Allah kita harus punya 4 wajah. Berarti 4 Injil. 4 Injil ini 4 sifat daripada perangai Yesus Kristus. Singa adalah raja. Dia adalah bertindak sebagai raja. Saudara menyanyi, aku anak raja, aku anak raja. Betul tidak? Tapi rajanya raja apa? Tidak punya kuasa, tidak punya kemuliaan kok raja. Kalau saudara baca, sifat raja itu apa? Di dalam Amsal 25
Amsal Sulaiman 25. Hari ini agak aneh sedikit. Saya tidak pernah khotbah gini nih. Khotbah santai ini namanya. Amsal Sulaiman 25. Ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja ialah menyelidiki. Lah saudara ini punya kemuliaan raja enggak? Wong nyelidiki Alkitab aja males. Mengapa firman Allah ini terrahasia? Karena itu kemuliaan Allah. Tetapi Allah sudah memberikan engkau menjadi anak-anak raja. Harus punya sifat kemuliaan raja, menyelidiki rahasia Allah. Engkau akan menemukan mutiara-mutiara tersembunyi. Harta-harta terpendam. Inilah saudara. Sifat daripada raja, dia memerintahkan. Betul? Punya kuasa. Maka Yesus terhadap setan, dia punya kuasa memerintahkan. Setan, pergi. Pergi, setan. Maka orang Kristen yang sudah hidup lahir baru, harus berani praktek. Setan usir. Tapi saudara takut sama setan. Anak raja apa? Gak boleh. Harus punya sifat itu. Praktekkan. Lalu kedua, lembu. Pelayan. Lembu itu selalu menggotong beban. Anak Tuhan, sifat daripada Yesus harus menjadi pelayan. Melayani. Jadi jangan ditinggalkan. Kalau sedang mabuk cinta, lalu saking menggebu-gebunya menginjil, rumah tangganya ditinggalin. Pikirnya apa? Aku melayani Yesus. Suaminya tidak telah dilayani, anaknya tidak tahu dilayani. Kocar kacir. Kalau sudah kocar kacir, loh Tuhan, aku melayani engkau kok anak istriku kocar kacir. Inilah saudara. Karena apa? Pelayanan adalah dimulai dari dalam rumah tangga sendiri-sendiri lebih dahulu. Makanya Dr. Lydia tadi waktu dia cerita sama bapaknya dimarahi Tuhan enggak? Ya, sebab apa? Membuang mutiara di cungur babi. Sebabnya apa? Belum setarap kok sudah diceritain yang enggak. Nanti dianggap singking. Ini loh. Saya dulu ya gitu. Tapi setelah ngerti banyak, baru oh ya Tuhan, salah. Jadi jangan khawatir. Yang penting motivasi hatimu tulus, rindu Yesus selalu. Yesus hadir. Yang ketiga adalah sifat daripada apa? Wajah manusia. Akal budinya harus dipakai. Dipakai untuk apa? Untuk mengecek Alkitab. Untuk ngecek apakah betul itu cocok sama Alkitab. Jangan akal budinya dipakai untuk ngakimi orang lain. Kamu sih tidak tahu Alkitab. Nah itu. Dipakai untuk mengecek apakah pengalaman orang itu, apakah yang diceritakan, apakah yang dikhotbahkan, apakah yang dialami cocok enggak sama Alkitab. Itu perlunya akal budi. Sebab Alkitab ini menjadi barometer. Jangan keluar dari Alkitab. Sebab ajaran-ajaran sesat banyak. Saudara tahu salah satu ajaran sesat daripada agama Kristen Moon, dia berkata apa? Yesus selama di dalam dunia punya 2 kegagalan. Padahal Alkitab tidak pernah cerita Yesus pernah gagal. Tidak pernah toh? Satu kegagalannya apa? Yesus tidak kawin. Nah, kurang ajar kita pikir. Yang kedua, Yesus mati di atas kayu salib. Saya bilang, ini orang benar-benar setan ini. Saya bilang, antikris sungguhan ini. Kalau Yesus tidak mati, engkau tidak akan diselamatkan. Maka dari itu, jangan percaya sembarang orang yang bawa Alkitab itu orang Kristen. Belum tentu. Tidak tahu. Yang penting harus pakai akal budi juga. Kamu baca sendiri, cocok enggak sama Alkitab. Sifat yang keempat adalah wajah siapa? Raja Wali. Sifat Allah. Jadi kita sudah
mati, sekarang percaya Yesus, suatu hidup yang baru, mempunyai sifatnya Allah. Nah, di dalam 4 sifat ini, kita harus tahu, kalau kita berhadapan dengan setan, kita harus punya sifat Allah. Bahwa Allah sudah memenangkan. Allah tidak pernah kalah sama setan. Dan pada waktu kita mau perintahkan dia, sifat raja lakukan. Keluar setan. Dan setelah setannya keluar dari orang itu, sifat lembu yang kita pakai. Layani orang itu dengan lemah lembut. Dan sifat manusianya, tuntun dia mengenal Alkitab. Kalau engkau mau menjadi sempurna, belajar dari Yesus. Dia adalah Allah yang sempurna. Dan engkau akan sempurna. Punya pikirannya Yesus. Sifat dan perangainya Yesus. Dan perasaannya Yesus. Maka sukacitamu akan menjadi penuh. Telingamu menjadi tebal terhadap apa? Terhadap makian orang. Dimaki, ketawa. Sebab apa? Sebab pada waktu engkau dimaki, engkau menderita, langsung ayat Alkitab muncul. Berbahagialah kamu kalau kamu dihina karena aku. Upahmu besar di surga. Kayak kalau dimaki orang selalu saya bilang gini, Tuhan tambah banyak. Catat loh, 2 kali lipat. Saya selalu gitu. Sehingga saya tidak pernah sakit hati. Sebab apa? Setiap kali dimaki saya bilang, upahku besar. Tambah. Malah orangnya saya bayi. Sebabnya apa? Sebab kalau dia tetap maki, upahku tambah gede. Ini loh saudara. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang nyata. Kalau engkau tidak punya pengalaman pribadi, engkau tidak menjadi orang Kristen yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa.